kuasa memberkati hidupku. Kau hadir di sini, Allah yang menyediakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kau hadir di sini, Allah Maha Kuasa memberkati hidupku. Kau hadir di sini, Allah yang menyediakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan.
Indonesia Anointing Office. Puji nama Tuhan, tidak terasa Bapak Ibu Saudara, saat ini kita sudah memasuki minggu yang baru di bulan yang baru. Saya percaya semuanya karena kemurahan dan anugerah serta kesetiaan Tuhan dalam hidup setiap kita, amin. Itu sebabnya pagi hari ini saya mengajak saudara sekalian untuk kita bersama-sama beribadah, persiapkan hati kita. Kita mau membawa yang terbaik bagi Tuhan, pujian yang terbaik, doa yang terbaik bagi nama Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita, sama-sama kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bersehati, kami datang kepada Tuhan. Kami mau bersyukur Bapa atas apa yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Terimalah sembah syukur kami Tuhan Yesus. Kami mau naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua umat Tuhan yang percaya bersama berkata, amin. Haleluya.
kehadirannya turun di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Mari kita sembah Dia, agungkan namanya, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan Allah yang setia, yang sekali-kali Kau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri, Tuhan Yesus. Tetapi Engkau selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Kami bersuka cita ya Bapa, dan kami mau terus memuji Engkau dengan sukacita, karena kami percaya saat kami bersuka cita, maka berkat Tuhan tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua umat Tuhan dan siap bersuka cita memuji menyembah Tuhan lebih lagi bersama katakan amin. Tepuk tangan paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa kita punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa. Dialah Yesus Tuhan kita. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Dia tak
bagimu ya Tuhan. Dan kami bersuka cita karena kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan paling dahsyat bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Shalom. Jadwal kegiatan-kegiatan gereja dapat saudara temukan di media sosial gereja. Di Facebook page Gereja Bethany Indonesia Anointing of Ease, Instagram Bethany AOE Events, dan YouTube channel Bethany AOE Production. Segera follow, like, subscribe, dan share video-video yang ada, dan marilah kita menjadi saluran berkat. Online fellowship dapat Anda ikuti melalui Facebook page gereja setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 7:30 malam atau jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah Minggu dapat Anda ikuti melalui YouTube channel Bethany AOE Production setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, Anda bisa mencantumkan pokok-pokok doa saudara melalui kolom komentar yang ada di bawah video ini. Tim doa kami rindu berdoa bagi Anda. Selanjutnya, kita sudah diberi banyak kemudahan dalam memberikan persembahan online. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri Gereja Bethany Indonesia atau dengan menggunakan QR Code melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau Link Aja. Inilah cara memberikan persembahan melalui QR Code. Pertama, buka aplikasi yang Anda inginkan. Klik Pay atau Scan, lalu scan QR Code yang ada. Masukkan nominal yang Anda inginkan, klik Confirm atau Pay, dan Anda akan segera menerima konfirmasi apabila transaksi Anda sudah berhasil. Dan yang terakhir, di akhir ibadah kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Seluruh jemaat dimohon mempersiapkan hosti atau roti perjamuan dan anggur perjamuan. Roti dapat diganti dengan roti tawar, crackers, cookies, dan sebagainya. Anggur juga dapat diganti dengan sirup atau minuman yang Anda dapat temukan di rumah Anda. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk beribadah, mengikuti praise and worship, mendengarkan dan mencatat khotbah yang disampaikan, dan mengikuti perjamuan kudus. Mari kita percaya akan ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
kami meninggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita boleh sama-sama memuji dan menyembah akan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan umatnya. Dan di dalam hadirat Tuhan dimanapun kita berada saat ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan. Saya percaya kita mendapatkan mujizat jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di minggu yang pertama di bulan yang ke-11 atau bulan November 2020 ini. Dan setiap minggu pertama kita akan bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Kita mengingat pengorbanan Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Darahnya tercurah bagi penebusan saudara dan saya dari segala dosa-dosa kita. Karena itu saudara, mari mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Persiapkan hati saudara untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Nah, di bulan November ini adalah bulan yang spesial buat kita Gereja Betani Indonesia Anointing of East. Oleh karena ini adalah ulang tahun buat kita. Dan kita akan memasuki usia yang ke-15 dalam pelayanan gerejanya. Dan ibadah hari ulang tahun yang ke-15 ini nanti akan kita sama-sama adakan pada tanggal 29 November 2020. Tentunya masih secara online. Tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya sangat percaya meskipun hari-hari ini kita terus masih mengadakan ibadah secara online, dan saudara mengikuti melalui YouTube channel saudara, dimanapun saudara berada, tidak akan mengurangi sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan buat kita dan keluarga kita. Terus nikmati sungguh-sungguh dalam ibadah. Kita tidak sedang menonton ibadah, tapi kitalah yang beribadah. Kita tidak sedang menonton orang memuji menyembah Tuhan, tapi kitalah yang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Saya percaya anugerah Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas setiap kita. Melalui ibadah online kita juga tetap dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita dapat memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan akan nama Tuhan. Kita bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Dan kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Betani Anointing of East yang setiap minggu telah mempersiapkan ibadah online ini dengan sungguh-sungguh. Mempersiapkan ibadah dengan tekun selama beberapa waktu ini. Saya percaya pelayanan saudara-saudaraku sekalian tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkan jerih lelah saudara. Dan pada waktunya nanti Dia sendiri akan memberikan mahkota itu kepada saudara. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, berapa banyak saudara yang bersukacita pada hari ini. Bersukacita di dalam Tuhan, mengucap syukur di dalam Tuhan. Buat hari yang baru, buat bulan yang baru Tuhan berikan. Boleh lambaikan tangan saudara, katakan haleluya. Lebih sungguh lagi katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saudaraku, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat campur tangan dan pemeliharaan-Mu yang luar biasa sepanjang bulan-bulan yang lalu bahkan sampai dengan hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, pada saat ini umat-Mu, anak-anak-Mu, mempelai-mempelai-Mu telah siap sedia untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan.
berbicaralah kepada kami semua, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami juga semua yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami memutuskan, kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya saudara masih ingat tentang khotbah minggu yang lalu yang saya sampaikan. Temanya tentu saja masih sama, yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus. Yang dimaksud kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Dan subtema minggu yang lalu kita berbicara tentang perang Harmagedon yang akan terjadi mengakhiri masa aniaya besar, masa kesusahan besar, dan dimulainya setelah itu adalah kerajaan 1000 tahun damai atau pemerintahan Yesus Kristus 1000 tahun damai. Nah, bagi saudara-saudara yang baru kali ini mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami, saya menganjurkan saudara bisa mengecek dan ikut juga mendengarkan khotbah-khotbah yang ada di YouTube channel kami, yaitu Bethany AOE Productions, supaya saudara bisa mendapatkan gambaran yang lengkap, gambaran yang benar mengenai kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Silahkan saudara bisa memeriksanya setelah ibadah ini berakhir. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang kudet, ya, kurang update, apalagi menyangkut kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini sangatlah penting, saudara. Itulah sebabnya Tuhan memberikan bocoran-bocorannya. Tuhan memberikan pewahyuan mengenai hal itu. Sebaliknya, iblis berusaha untuk menutup-nutupi agar orang percaya tidak peduli, agar orang percaya tidak tahu, tidak memahami apa yang akan terjadi setelah ini. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan memberikan kita bocorannya karena Tuhan mau saudara dan saya sebagai mempelai-mempelainya Tuhan Yesus itu tahu benar apa yang akan terjadi, dan itu membuat pengharapan kita di dalam Kristus semakin kokoh, semakin kuat, bahkan berlimpah-limpah. Dan akhirnya kita memutuskan untuk menjadi orang-orang percaya yang setia dan taat sampai pada akhirnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah perang Harmagedon, di mana iblis, antikristus, nabi palsu dan pengikut-pengikutnya semua dikalahkan, ya, maka dunia atau bumi yang kita tempati ini akan memasuki kerajaan 1000 tahun damai. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Mari kita akan baca bersama-sama dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-6. Kita akan melihat siapa-siapa saja yang akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Lalu aku melihat tahta-tahta, berarti ada banyak tahta, ya saudara, dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu. Kalau kita dengar kata binatang itu berbicara tentang antikristus, dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Lanjut ke ayat yang ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah. Katakan, imam-imam Allah dan Kristus,
dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus akan memerintah. Ya, dalam kerajaan 1000 tahun damai, Yesus Kristus akan memerintah bersama dengan mereka, yaitu orang-orang kudusnya yang telah mendapat mahkota. Siapa orang-orang kudus yang telah mendapat mahkota? Benar sekali, saudara dan saya yang mengikuti harpazo. Yes, yang ikut terangkat, yang menghadap bema Kristus atau tahta pengadilan Kristus untuk menerima mahkota-mahkota, dan yang masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah, yang kemudian bersama-sama dengan Kristus Yesus dan bala tentara sorga turun ke bumi, mengalahkan antikristus, mengalahkan nabi palsu dan pengikut-pengikutnya, serta iblis tentu saja. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ini adalah hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya yang hidup sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan, menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Saya mau tanya, apakah saudara rindu untuk turut memerintah bersama-sama dengan Kristus? Berapa banyak di antara saudara yang rindu suatu hari nanti, ya, dalam kerajaan 1000 tahun kau memerintah bersama Kristus? Puji Tuhan, puji Tuhan. Oh, luar biasa. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selagi masih ada kesempatan, selagi Tuhan masih berikan napas hidup, selagi Tuhan masih berikan waktu di muka bumi ini, kerjakanlah sungguh-sungguh apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, apa yang menjadi misi Tuhan untuk saudara kerjakan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan ditunda lagi. Amin, ya. Sebab kita tidak tahu, tidak seorang pun tahu kapan waktunya akan habis. Karena itu, lakukanlah mulai dari saat ini. Ingat saudaraku, menunda itu sama juga dengan tidak melakukan. Ya. Dan jika saudara sudah mengerjakannya selama ini dengan sungguh-sungguh, puji Tuhan. Puji Tuhan yang sudah mengerjakan dengan sungguh-sungguh, lanjutkan sampai akhir. Jangan berhenti di tengah jalan. Ya, jangan stop di tengah sia-sia. Mari kita semua mengakhiri pertandingan kita masing-masing dengan baik. Nah, kekasih-kekasih Kristus, hari ini saya ingin membagikan ada 4 hal pokok yang akan terjadi dalam kerajaan 1000 tahun damai. Yang pertama adalah dalam kerajaan 1000 tahun damai, di mana Tuhan Yesus memerintah sebagai Raja, maka damai sejahtera akan ada di seluruh bumi. Ya, sementara iblis, kita sudah sama-sama pelajari di minggu yang lalu, iblis dirantai, dibelenggu, ya, lalu kemudian dimasukkan ke lubang yang dalam dan kemudian dimeteraikan. Maka iblis sementara berhenti beroperasi. Dia tidak lagi beroperasi seperti hari-hari ini di muka bumi. Ya, dia dibelenggu. Artinya apa? Artinya sumber segala kejahatan itu sedang dibelenggu. Maka damai sejahtera akan melimpah-limpah di bumi atas setiap orang. Ya, karena semua kejahatan, semua hal yang tidak benar, yang jahat di mata Tuhan, itu kan sumbernya satu, saudara. Yes, dari si jahat, dari si iblis. Dalam Yesaya pasal 11 ayat yang ke-9 dikatakan, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi, katakan bersama saya, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasar lautan. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan ada di seluruh bumi. Maka damai sejahtera itu melimpah-limpah. Jika sekarang ini hanya orang-orang percaya yang sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan saja yang dapat menikmati damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Tentunya saudara pernah baca apa yang Tuhan Yesus katakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu.
Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Ya, orang percaya, saudara dan saya yang hidup sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, memang sudah menikmati damai sejahtera yang luar biasa di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kerajaan 1000 tahun damai nanti, damai sejahtera itu akan melingkupi seluruh bumi dan semua orang bisa menikmatinya. Apa itu damai sejahtera? Ya, terjemahan bahasa Inggrisnya tentu peace, ya. Atau dalam bahasa Yunani eirene, ya. Eirene itu punya pengertian begini saudara, keutuhan hidup. Ya, jadi kalau bicara tentang damai sejahtera, itu berbicara tentang keutuhan hidup. Apa itu keutuhan hidup? Relationship dengan Allah beres, relationship dengan sesama beres. Amin. Ya, hubungan dengan Tuhan beres, hubungan dengan sesama itu beres. Itulah salah satu pengertian daripada damai sejahtera. Semuanya beres. Ya, hubungan satu dengan yang lain menjadi sempurna. Nggak ada lagi itu yang namanya tipu menipu. Ya, tidak ada lagi yang namanya merugikan orang lain. Ya, tidak ada lagi yang namanya tawuran seperti yang sering kali kita lihat hari-hari ini, ya, dan lain sebagainya. Tidak ada. Pertanyaannya begini, apakah saudara merindukan hal itu terjadi? Berapa banyak di antara saudara merindukan damai sejahtera daripada Tuhan itu melingkupi seluruh bumi? Boleh lambaikan tangan saudara. Oh, puji Tuhan, itu berarti saudara punya karakter yang cocok. Ya, karakter yang cocok untuk hidup dalam kerajaan 1000 tahun damai. Amin. Ya, sebab kalau karakternya nggak cocok kan susah saudara ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam kerajaan 1000 tahun damai, hukum dan keadilan akan ditegakkan di seluruh bumi. Ya, dalam Mazmur 98 ayat yang ke-9 dikatakan, di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Hukum dan keadilan pada saat itu tidak dapat dibengkok-bengkokkan lagi seperti keadaan hari-hari ini. Sebab penghakiman daripada Tuhan, penghakiman yang terjadi di dalam kerajaan 1000 tahun damai ini akan benar-benar adil dan benar. Orang-orang yang tertindas akan diberi keadilan. Orang-orang yang miskin akan ditolong, dan para pemeras akan dimusnahkan. Ini seperti doa yang dinaikkan oleh Salomo di dalam Mazmur pasal 72 ayat yang keempat. Dikatakan begini, kiranya Ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Hukum dan keadilan menjadi ciri daripada kerajaan 1000 tahun damai. Ya, ini bertentangan, ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi hari-hari ini, bukan? Di mana hukum dan keadilan tidak lagi ditegakkan, tetapi semuanya dimanipulasi, diatur menurut siapa yang berkuasa. Dan seringkali kita temui hal-hal yang dibelokkan dari keadilan, dibelokkan dari kebenaran. Tapi pada waktu kerajaan 1000 tahun damai, Yesus Kristus memerintah sebagai Tuhan, sebagai Raja atas seluruh bumi. Dia tidak bisa disuap. Perhatikan itu. Tidak bisa disuap, tidak bisa disogok dengan apapun juga. Keadilannya akan ditegakkan. Berapa banyak di antara saudara yang merindukan hal itu terjadi? Boleh angkat tangan saudara sekali lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Artinya saudara dan saya, kita punya karakter yang cocok untuk hidup dalam kerajaan 1000 tahun damai, di mana kita merindukan Tuhan, biarlah hukum dan keadilan-Mu ditegakkan di seluruh muka bumi. Yang ketiga, di dalam kerajaan 1000 tahun damai terjadi ini saudara, masa kelimpahan dan kemakmuran
atas seluruh bumi. Mengapa bisa demikian? Karena oknum yang biasanya merusak, mencuri, membunuh, membinasakan. Saya ulangi, yang biasa merusak, mencuri, membunuh, membinasakan. Oknum ini sudah dibelenggu dan para pengikutnya sudah dimusnahkan. Maka bumi mengalami pemulihan. Ya, bumi dipulihkan ke masa semula, saudara. Ya, akan ada kelimpahan, akan ada kemakmuran di seluruh muka bumi. Amin. Haleluya. Luar biasa, saudara. Bumi yang diciptakan oleh Tuhan dipulihkan kembali sehingga manusia bisa hidup dalam kemakmuran, dalam kelimpahan di dalamnya, sebagaimana desain awalnya Tuhan. Oh iya, Tuhan mendesain sejak awal sekali, saudara. Bumi berlimpah-limpah, kemakmuran terjadi di seluruh bumi, sehingga manusia itu dapat hidup dengan damai sejahtera, dapat hidup dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang sungguh-sungguh merindukan masa ini, di mana terjadi yang namanya kelimpahan dan kemakmuran atas seluruh bumi. Tentu termasuk juga atas saudara dan saya. Berapa banyak? Oh, puji Tuhan. Berarti karakter kita, karakter saudara dan saya cocok untuk hidup dalam kerajaan 1000 tahun damai. Itu yang ketiga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang keempat, apa yang menjadi ciri daripada kerajaan 1000 tahun damai Tuhan Yesus Kristus? Yaitu pujian dan penyembahan kepada Yesus ada di seluruh bumi. Saya ulangi, pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus ada di seluruh muka bumi. Saya merindukan, sungguh saya merindukan saat itu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya, di mana setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja. Saya jadi teringat sebuah lagu yang ada di dalam album Bangkitlah. Seluruh bumi akan menyanyikan pujian seperti ini. Mulia, mulialah Tuhan. Mulia, mulialah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Mulia, mulialah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Dalam Mazmur 96 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Luar biasa. Dari setiap yang bernafas, dari setiap penduduk bumi, memuliakan Tuhan. Dari lidah bibir mereka akan keluar nyanyian kudus, nyanyian mulia bagi Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ingat bahwa dalam kerajaan 1000 tahun damai, ya, ada 2 tipe manusia. Ya, yang pertama adalah mereka yang hidup dengan tubuh kemuliaan. Mereka yang sudah mengalami pengangkatan, sudah mengalami, ya, bema Kristus, mengalami perjamuan kawin anak domba. Ya, puji Tuhan,
sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Dan yang kedua adalah mereka yang masih mengenakan tubuh jasmani, yaitu mereka yang tersisa, yang tertinggal setelah masa aniaya besar atau masa kesusahan besar. Mereka tentu masih dalam tubuh jasmani mereka. Namun tidak masalah, karena sama-sama semuanya akan memuji dan menyembah Yesus Kristus Tuhan. Karena seluruh bumi akan hidup takut akan Tuhan. Siapa namanya? Yesus Kristus. Apakah saudara benar-benar merindukan hal itu terjadi? Berapa banyak yang merindukan? Sekali lagi angkat tangan saudara yang merindukan seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Artinya karakter saudara dan saya cocok untuk hidup dalam kerajaan 1000 tahun damai. Tidak ada lagi kemuliaan buat yang lain selain hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudaraku yang dicintai oleh Tuhan, setelah kita mempelajari selama beberapa minggu ini, kita disadarkan betul bahwa kehidupan manusia tidak berakhir setelah kematian, bukan? Iya, ternyata kehidupan kita tidak berakhir setelah hari kematian. Nah, banyak orang yang telah ditipu oleh si jahat, oleh si iblis, sehingga mereka percaya bahwa setelah kehidupan di dunia ini tidak ada kehidupan lagi. Dan ini yang iblis ingin kita, kebanyakan orang, memahami akan hal ini. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, karena orang-orang ini berpikir atau memiliki prinsip bahwa setelah kematian tidak ada kehidupan lagi, ya, tidak ada hidup lagi, maka mereka hidup memuaskan hawa nafsu mereka. Mereka hidup sangat jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan segala hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hidup dalam kenajisan, kejahatan, ya, menjadi pendurhaka di mata Tuhan. Ya, puji Tuhan, karena di dalam Kristus kita mendapatkan bocoran-bocoran ini. Kita mendapatkan pewahyuan yang luar biasa ini. Dan di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang punya bagian jelas dalam kekekalan. Saudara dan saya punya pengharapan yang luar biasa di dalam Dia. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita harus hidup di zaman ini agar pada saatnya nanti kita akan bersama-sama dengan Kristus Yesus memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Bagaimana sebagai mempelai Kristus yang hidup di penghujung, ya, saya sebut penghujung karena waktunya sudah sangat dekat, saudara. Penghujung dari akhir zaman. Wow, ya, ini adalah masa-masa penentuan. Ini masa-masa yang sangat menentukan buat saudara dan saya. Bagaimana kita harus hidup agar kita pada waktunya nanti bersama-sama dengan Dia memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Yang pertama, saudara, mari siap sedia dan merindukan kedatangan Tuhan. Saya ulangi, siap sedia dan merindukan akan kedatangan Tuhan. Saya percaya, saudara, mempelai yang siap sedia, pasti mereka akan hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Mereka tidak lagi kompromi dengan dunia. Mereka tidak lagi menjadi mempelai-mempelai yang hidup dalam dosa, menikmati hidup dalam dosa. Mereka bahkan menolak untuk hidup dalam dosa. Mempelai-mempelai perempuan yang merindukan mempelai laki-laki, ya, maka fokusnya hanyalah untuk berjumpa dengan mempelai laki-laki tersebut. Demikian juga mempelai-mempelainya Tuhan Yesus. Ketika kita fokus hanya kepada mempelai laki-laki sorgawi yang akan datang menjemput, mengambil kita, maka saya percaya kita akan fokus kepada mempelai laki-laki sorgawi tersebut. Kita tidak lagi menaruh perhatian kepada hal-hal yang sementara, hal-hal yang lahiriah. Karena itu, bagaimana kita bisa mempersiapkan untuk kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun? Yang pertama adalah siap sedia dan menantikan kedatangan Tuhan. Haleluya, ya. Yang kedua, setia melayani Tuhan sampai akhir.
Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai mempelai-mempelainya Tuhan Yesus, saudara dan saya juga adalah hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan misi atau tugas untuk kita lakukan. Ada misi, ada tugas, ada pelayanan-pelayanan yang harus kita kerjakan sementara kita hidup di muka bumi ini. Kerjakanlah dengan benar. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh semuanya itu. Jangan setengah-setengah, apalagi melakukannya dengan setengah hati. Mari kita melakukannya dengan sepenuh hati, karena besar upah yang menantikannya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan berhenti di tengah jalan. Ya, sungguh disayangkan kalau ada orang-orang yang memutuskan untuk berhenti di tengah jalan sementara mereka sudah melayani Tuhan. Hanya karena sebuah persoalan, hanya karena mungkin ada tantangan, ada halangan, ada hambatan, lalu kemudian memutuskan, ya sudahlah kalau begini, ya saya berhenti saja, saya tidak usah lagi melayani Tuhan. Saya mau berkata, engkau rugi 2 kali lipat. Ya, engkau bukan saja tidak mendapatkan apa-apa di muka bumi ini, sampai kekekalan pun engkau tidak dapat apa-apa. Sungguh disayangkan. Saudara, kalau kita sudah memutuskan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, lakukan itu. Lakukan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh sampai akhir. Percayalah, satu saat nanti Tuhan sendiri akan memperhitungkan. Tuhan sendiri akan menilai pekerjaan kita masing-masing sebagai hamba-hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua yang Tuhan sampaikan, pewahyuan maupun bocoran-bocoran ini, bukan untuk kepentingannya Tuhan, tapi untuk kepentingan saudara dan saya. Apakah kita mau menerimanya? Apakah kita mau meresponinya sungguh-sungguh? Itu akan berdampak, itu akan ada konsekuensinya bagi kehidupan kita dalam kekekalan. Puji nama Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang pagi hari ini, yang pada hari ini kau mendengarkan khotbah ini dan kau berkata, Tuhan, aku mau di sana. Aku mau di sana pada waktu peristiwa yang Tuhan sampaikan ini. Aku mau ada di sana. Aku mau menjadi bagian dari orang-orang yang diangkat, orang-orang yang mengalami bema Kristus, orang-orang yang mengalami perjamuan kawin anak domba, dan akhirnya memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Berapa banyak di antara saudara yang ingin ada di sana? Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Nah, baik saudara, di minggu yang pertama ini, mari kita akan masuk terlebih dahulu di dalam perjamuan kudus, dan setelah itu nanti kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat setiap pewahyuan, buat setiap bocoran yang Tuhan berikan bagi setiap kami akan apa yang terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Kami tahu kami adalah mempelai-mempelai Kristus yang telah ada di penghujung daripada akhir zaman. Karena itu Tuhan, kami memutuskan untuk kami bersiap sedia dan merindukan akan kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Kami mau sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, tidak lagi kompromi dengan dunia, tidak lagi menjadi mempelai-mempelai yang hidup dalam dosa. Roh Kudus, mampukan setiap kami. Tolong setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami juga mau setia melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada setiap kami, dan kami percaya Tuhan memampukan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, layakkan setiap kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, mempelai-mempelai-Mu, untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita angkat roti kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
apa yang aku teruskan kepadamu pada hari ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam sebelum ia diserahkan mengambil roti. Ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkan serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali engkau memakannya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu dihancurkan buat kami, tubuhmu disesah buat kami ya Tuhan. Hukuman yang tidak seharusnya telah ditimpakan kepada Tuhan, dan oleh bilur-bilur-Mu lah segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Hidup kami sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lalu sesudah makan Tuhan Yesus mengambil cawan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita menghormati darah Kristus. Lalu Tuhan Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan berkat yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Darah-Mu dicurahkan bagi setiap kami, tubuh-Mu dihancurkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan yang sudah menebus kami, yang sudah menyelamatkan kami. Kami dibenarkan oleh korban Kristus, kami dikuduskan oleh korban Kristus. Dan biarlah kami boleh hidup dengan standar itu sampai selama-lamanya. Standar sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, standar hidup orang-orang yang sudah dikuduskan, menyangkal diri, memikul salib kami, dan mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih buat kesempatan di minggu yang pertama ini, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Oh rabatakasyangkalabalabalabalaba, hamba-Mu percaya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang turut ambil bagian dalam ibadah ini dengan segenap hati. Mempelai-mempelai Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah ini dengan segenap hati, bahkan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Engkau yang mengurapi dan memberkati anak-anak-Mu ini Bapa. Engkau yang memberikan jalan keluar pertolongan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Engkau yang menyembuhkan segala sakit penyakit anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Bapa, saat ini kami juga mengangkat tangan kami dan berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Bukan kebetulan Tuhan taruh kami di Indonesia. Kami lahir dan dibesarkan di Indonesia. Ada rencana Tuhan yang sedang digenapi. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi berkat. Kami boleh menjadi saluran berkat, menjadi saksi Yesus di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Dan kami berdoa Tuhan, pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini. Kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan, Engkau sendiri yang telah memilih pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Engkau yang menolong mereka, mengurapi mereka. Biarlah mereka menjalankan pemerintahan ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan.
Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Hujan keselamatan, hujan pertobatan terjadi atas negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gerejamu yang ada di seluruh Indonesia. Biarlah di dalam masa pandemi ini semua tetap dapat menjalankan fungsi panggilannya dengan sungguh-sungguh. Oh haleluya, kami percaya Tuhan yang memberi kemampuan. Kami percaya Tuhan yang menopang, mensupport setiap pelayanan gereja-gerejamu, bahkan hamba-hambamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Aba, ya Bapa, secara khusus hamba-Mu ini berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini dan membawa persembahan di minggu yang pertama ini. Mereka mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, yaitu perpuluhan mereka. Mereka yang membawa persembahan untuk pembangunan, persembahan ucapan syukur. Mereka yang membawa persembahan ibadah minggu, biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan mereka. Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit di atas kepala anak-anak-Mu dan mencurahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Dan jadikan terus Tuhan anak-anak-Mu ini sebagai saluran berkat, sebagai saksi Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ya Bapa, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami rindu Tuhan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat, dan terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama berkata, amin. Haleluya. Melainkan Kristus yang diam di dalamku. Ku jadi miliknya, ku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki buah dalam Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hidupku ini bukan milikku lagi, melainkan Kristus yang diam di dalamku. Ku jadi miliknya, ku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki buah dalam Roh. Kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan